tugas negara, tugas masyarakat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka langkah yang kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita mampu mendekatkan pendidikan kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat pegunungan dan pedesaan. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengenalkan atau memfasilitasi teknologi kepada masyarakat pedesaan dan pegunungan. Disajikan kepada masyarakat sekitar, begitu juga para santri punya keinginan untuk ngaji sambil keliling-keliling di kota Purwokerto dengan beberapa tempat rekreasi, kami sajikan dengan ngaji on the bus. Karena ini di masa pandemi, ini yang kami lakukan di masa pandemi untuk pondok pesantren. Jadi ada pola pembelajaran mengaji di bus. Sosok Kiai Haji Dr. Fathul Aminuddin Aziz dikenal sebagai seorang akademisi, sekaligus praktisi pendidikan di pedesaan. Di luar kesibukannya sebagai aparatur sipil negara atau ASN di IAIN Purwokerto, ia juga pengasuh pesantren dan sekaligus ketua yayasan di lembaga yang concern dalam bidang pendidikan, Yayasan Elbayan Majenang. Aziz sempat menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI di IAIN Purwokerto pada 2014 sampai 2018. Selama menjabat Dekan FEBI, Dr. Aziz juga membuat terobosan menarik, yakni layanan prima berbasis IT. Dengan aplikasi ini, materi kuliah dan kepentingan administratif lainnya bisa didapatkan dari rumah dan dicetak dari rumah. Dia juga mendorong kewirausahaan, penguasaan bahasa asing dalam masa kepemimpinannya. Di sisi lain, sebagai ASN pendidikan, salah satu yang diperjuangkannya adalah pendidikan murah dan mendekatkan institusi pendidikan ke pedesaan. Alasannya sederhana, angka anak putus sekolah di pedesaan masih tinggi. Mahal dan jauhnya akses pendidikan untuk anak-anak desa menjadi penyebab utamanya. Rentetan masalah itu menyebabkan persoalan klasik, pengangguran dan kemiskinan sistemik. Fokus lainnya adalah mengkombinasikan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal. Sebab itu, ia lantas mendirikan beberapa sekolah hingga perguruan tinggi yang dekat dengan masyarakat dengan pembiayaan terjangkau. Di sisi lain, pesantren tradisional mesti berbenah dan ikut dalam gerbong perubahan zaman. Pendidikan yang semula cukup di pesantren saja, kini mesti dibarengi dengan pendidikan formal. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan pendidikan dan sumber daya manusia atau SDM. Harapannya, dari SDM terdidik itu, muncul perubahan-perubahan yang mengarah kepada perbaikan taraf kehidupan masyarakat di pedesaan. Pesantren Elbayan Majenang, Kabupaten Cilacap, menyediakan semuanya. Meski disebut sebagai pesantren tradisional, namun Elbayan responsif terhadap perubahan zaman. Tersedia pendidikan dasar, lanjutan umum dan kejuruan hingga perguruan tinggi. Sekolah dalam naungan Elbayan juga menerima siswa dari masyarakat sekitar. Santri dapat bersekolah mulai jenjang MI, MTS, MA, SMK hingga perguruan tinggi STIMIK. Sebaliknya, siswa dari luar pondok pesantren Elbayan wajib mondok setidaknya setengah tahun. Inilah yang disebut sebagai sekolah berbasis pesantren. Ilmu dan teknologi diimbangi dengan ketakwaan sehingga harapannya lulusannya tidak hanya pintar, tetapi juga takwa, arif, dan memiliki kesalehan sosial yang tinggi. SMK Komputama Majenang didirikan pada 2005, mengetengahkan pendidikan berbasis pesantren. Sekolah kejuruan ini cepat direspon positif oleh masyarakat. Jumlah siswa yang puluhan pada awalnya, kini jumlah siswa SMK Komputama Majenang berjumlah 1.285 siswa dengan konsentrasi pada teknologi tepat guna berbasis IT dan otomotif. Wujud sekolah berbasis pesantren juga tampak dalam program wajib asrama atau mondok dengan target kecakapan ibadah wajib dan ibadah sunnah yang masyhur, tahfidz juz amma dan hafalan hadis pilihan.
program wajib mondok hanya dilaksanakan di SMK. Kombinasi ini saling menguatkan. Di satu sisi, teknologi menjadi acuan. Di sisi lain, ilmu agama menjadi jalan menuju kesalehan sosial. Adapun di unit pendidikan lainnya seperti MA, MTS, dan MI, ilmu agama sudah terintegrasi sejak awal. Dr. Fathul Aminuddin Aziz juga mengkolaborasikan Yayasan El-Bayan yang mapan dengan yayasan yang relatif baru. Sifatnya lebih seperti anak asuh. Dalam hal ini, Yayasan El-Bayan menggandeng Yayasan Nurjalin yang relatif lebih muda. Hasilnya, pada 2012 Yayasan Nurjalin melahirkan SMK Koputama Jeruk Legi. Tetap bertajuk sekolah berbasis pesantren, di saat yang sama juga didirikan Pondok Pesantren El Ansor Jeruk Legi, tempat untuk para siswa mengaji. Pendirian SMK Koputama Jeruk Legi juga bukan tanpa misi. Sekolah didirikan untuk mengurangi angka pernikahan dini. Diketahui, Jeruk Legi adalah wilayah pedesaan yang jauh dari akses pendidikan. Pekerjaan sebagian masyarakatnya adalah penderes dan hidup di bawah garis kemiskinan. Lantaran tak sanggup membiayai pendidikan anaknya, mereka lantas menikah dini. Celakanya, sebagiannya karena married by accident. Itu juga menyebabkan masalah lanjutan, kesiapan material dan mental yang menyebabkan perceraian tinggi dan kemiskinan sistemik. Pilihan sekolah kejuruan dimaksudkan agar siswa cakap atau punya keahlian tertentu agar bisa cepat bekerja atau wirausaha. Dengan begitu, anak muda di Jeruk Legi bisa mengembangkan diri. 7 tahun berjalan, angka pernikahan dini di Jeruk Legi turun. Ini sejalan dengan meningkatnya jumlah siswa di SMK yang kini mencapai 600 orang. Tren positif ini juga dikonfirmasi oleh Kepala KUA di Jeruk Legi, Muhlison. Dan di sini dengan adanya SMK Koputama, ya alhamdulillah karena kami juga masih tetap sampai dengan saat ini juga ada di Kementerian Agama yang mengurusi masalah pernikahan. Sampai saat ini alhamdulillah secara grafik kalau untuk pernikahan di bawah umur itu banyak terkurangi. Tak berhenti di situ. Demi mendekatkan sekolah ke pedesaan, Dr. Aziz yang berasal dari desa pegunungan terpencil, Pesahangan, Kecamatan Cimanggu, Cilacap, mendirikan sekolah di tempat kelahirannya. Alasannya juga sederhana. Ia ingin anak-anak di Pesahangan memperoleh pendidikan setidaknya hingga lanjutan tingkat atas dengan biaya terjangkau. Karenanya, pada 2015 didirikan SMK Koputama Pesahangan, sekaligus Pesantren El Muslim. Pemerintah memang telah menggelontorkan berbagai program pendidikan murah. Namun, bagi orang desa, biaya besar justru karena jauhnya akses ke sekolah. Variable cost menyebabkan biaya pendidikan membengkak, misalnya transportasi, BBM, akomodasi, dan lain sebagainya. Kini, anak-anak di Pesahangan dan desa sekitarnya bisa menikmati pendidikan kejuruan dengan tujuan cepat kerja atau wirausaha di SMK Koputama Pesahangan. Keunggulan lainnya, siswa juga bisa mengaji di Pesantren El Muslim. Pertanian buah-buahan menjadi salah satu cara SMK dan pesantren mendekatkan diri ke masyarakat. Melalui siswa, masyarakat diajak untuk mengidentifikasi dan memulai pertanian lebih produktif dengan komoditas dan tata kelola yang lebih modern. Kalau ada ini, kayak ada sirum rubus baru maka dipotong biar daunnya itu di atas subur. Terus air diusahakan menetes seperti ini ya. Dengan keberadaan sekolah ini lebih dekat gitu ya. Itu gimana Bu? Rasanya kebantu, enak gitu, nambah keringanan. Tekad mendekatkan pendidikan ke masyarakat pedesaan juga diwujudkan dengan mendirikan perguruan tinggi berbiaya murah dan berkualitas. Diinisiasi sejak awal milenium, STIMIK Koputama berdiri dan mulai operasional sejak 2018 di wilayah ujung barat Cilacap, Kecamatan Cimanggu, yang juga berada di pedesaan. Di STIMIK, biaya kuliah lebih rendah dibanding di SMK dengan konsentrasi IT. Selain itu, mahasiswa juga tak perlu mengeluarkan biaya lain, misalnya untuk kos dan makan atau akomodasi.
Pilihan pertama adalah berangkat dari rumahnya yang relatif dekat. Pilihan lainnya, mondok di pesantren sehingga biaya variabel bisa ditekan. STIMIK juga melakukan pendampingan untuk masyarakat di sekitarnya. Salah satunya yakni pengenalan IT dan pemanfaatan medsos untuk hal positif. STIMIK juga melakukan pendampingan untuk masyarakat di sekitarnya. Salah satunya yakni pengenalan IT dan pemanfaatan medsos untuk hal produktif atau internet positif. Masyarakat juga disediakan rintisan startup marketplace untuk produk-produk lokal. Kami berusaha untuk mendekatkan pendidikan tinggi kepada masyarakat dengan harapan masyarakat bisa menguliahkan anaknya di perguruan tinggi dengan segmen teknologi informasi seperti yang ada di STIMIK Komputama Majenang ini, dengan harapan dengan kuliah lebih dekat itu bisa menghemat ataupun bisa memangkas variabel biaya pendidikan sehingga masyarakat bisa menikmati biaya pendidikan dengan lebih murah ataupun sangat murah. Lagi slogan yang kami tawarkan, kuliah lebih dekat, lebih sehat, dan lebih hemat. Prinsip pendidikan berbasis pesantren juga tampak dari upayanya mendirikan pesantren di sekitar kampus IAIN. Semula, dia prihatin akan sedikitnya jumlah mahasiswa yang mondok. Ternyata, alasannya adalah keterbatasan pesantren yang dekat dengan kampus. Makanya, ia kemudian mencari tanah tak produktif sehingga relatif lebih murah, namun berlokasi di dekat kampus. Sejak 2015, ia mendirikan pondok pesantren Elvira 1, Elvira 2, hingga yang terakhir Elvira 4 baru-baru ini. Di pesantren ini, santri yang sebagian besar merupakan mahasiswa bisa belajar agama sesuai bidang yang diminati. Tiap unit pondok memiliki konsentrasi keilmuan sendiri, meliputi baca tulis Quran, tahfidzul Quran, pondok bahasa internasional yakni bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin, serta unit pondok konsentrasi ilmu fikih atau kajian kitab kuning. Sejak awal, santri sudah bisa memilih bidang keilmuan yang digelutinya. Respon mahasiswa juga cukup bagus. Kini, jumlah santri mencapai 500 orang. Pandemi COVID-19 menyebabkan semua hal berubah. Itu termasuk kebiasaan masyarakat. Merespon itu, pesantren Elvira memperkenalkan ngaji on the bus. Ini yang kami lakukan di masa pandemi untuk pondok pesantren. Jadi ada pola pembelajaran mengaji di bus, dan itu kami kerjasama dengan Babinsa Purwokerto Utara. Di masa COVID-19, kegiatan akademik dilakukan secara daring atau jarak jauh. Di sela waktu senggang, Dr. Aziz kembali mengurus kebunnya. Sejak lama, dia memang sudah bertani durian, alpukat, dan jambu. Dari pengamatannya, ada satu hal yang memprihatinkan. Kini warga Pesahangan yang sebagian besar kaum perempuannya berprofesi sebagai pengrajin tikar kekurangan bahan baku pandan. Padahal, denyut nadi ekonomi masyarakat Pesahangan sangat dipengaruhi produksi pandan. Akibatnya, pengrajin kerap harus mencari bahan baku hingga Cianjur, Garut, Pangandaran, hingga Kebumen dengan jarak tempuh ratusan kilometer. Selain mahal, bahan baku yang diperoleh juga tak sebaik pandan yang tumbuh di Pesahangan. Akibatnya, pendapatan pengrajin semakin menurun. Dari fakta itu, ia lantas mulai berkebun pandan sebagai tanaman sela di antara buah-buahan. Di satu sisi, pandan laku dijual kepada pengrajin. Di sisi lain, kedekatan bahan baku akan membuat harga pandan menjadi lebih terjangkau dan bisa membuat masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih baik. Kini satu persatu masyarakat mulai mengikuti langkahnya untuk merevitalisasi kebun. Harapan Anda ke pemerintah seperti apa? Harapannya sing maju baik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Pelatihan atau penambahan modal atau bibit atau apa gitu? Ya, penting modal yang bibit baik.
Bibit macam banyak di sini kita. Kira-kira yang penting perlu kayak tanahnya gitu, nanam. Ia sekaligus berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, pengajar, dan teman masyarakat, serta memberi sumbangsih demi kemajuan bangsa dan negara. Komitmen, inovasi, dan dedikasinya bisa dimanfaatkan masyarakat dan berakibat positif langsung. Terobosan yang dilakukan oleh Kiai Haji Dr. Fathul Aminuddin Aziz mendapat apresiasi oleh anggota DPR RI asal Jawa Tengah, Dr. Abdul Khalik MSI. Menurut Khalik, langkah Dr. Aziz mendekatkan pendidikan kepada masyarakat patut menjadi suri tauladan untuk masyarakat lainnya. Revitalisasi tanaman pandan juga menjadi pendukung pengembangan industri berbasis rumah tangga berupa kerajinan tikar pandan. Dia juga mendorong agar semua stakeholder seperti Pemda dan pihak terkait untuk bersama mendukung upaya revitalisasi ini. Berkaitan dengan upaya ini, saya selaku anggota DPD RI yang mewakili Provinsi Jawa Tengah tentu menyambut baik dan bahkan memberikan support secara maksimal kepada beliau dalam rangka mendorong lebih banyak lagi upaya-upaya kreatif. Bentuk kerajinan tikar ini adalah sebuah potensi besar yang bisa dikembangkan menjadi potensi khas daerah, terutama tentu di wilayah Pesangan, Kecamatan Cimanggu, berarti nanti konteksnya adalah Cilacap, dan juga tentu Cilacap Barat dan Jawa Tengah. Nah, ke depan kita berharap industri ini bisa menjadi salah satu penopang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah ini. Tadi skupnya bukan hanya lokal, tapi juga bisa regional dan bahkan mungkin nasional. Kiai Haji Dr. Fathul Aminuddin Aziz mengakui langkah yang dilakukannya sebagai akademisi, ASN, dan praktisi pendidikan pesantren masih belum bisa dibilang cukup untuk pendidikan Indonesia. Namun, ia berharap langkah kecil ini bisa menjadi inspirasi bagi ASN dan masyarakat Indonesia lainnya untuk bergerak dan berbuat sesuatu demi bangsa ini.